Perkenalkan, nama saya Alfi Fadila Hanung dengan NPM 10060216019 dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Optimasi Return Saham Perusahaan Makanan dan Minuman pada saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan multi-objektif. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu wabah virus COVID sebagai bencana nasional memberikan respon kuat sebagai reaksi pasar terhadap saham perusahaan makanan dan minuman. Pendekatan multi objektif ini menyelesaikan dua masalah optimasi sekaligus, yaitu memaksimumkan expected return dan meminimumkan risiko dengan diselesaikan dengan menggunakan metode pengalih Lagrange. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, menentukan optimasi return saham, dan yang kedua, mengetahui proporsi saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada saat pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan multi-objektif. Batasan masalahnya yaitu, pertama, perusahaan yang dijadikan objek penelitian hanya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Dan yang kedua, yaitu perusahaan yang melakukan usaha makanan dan minuman yang mengolahnya dalam bentuk kemasan. Landasan teori yang pertama yaitu COVID-19. Penularan virus COVID-19 sangat cepat dan membuat kegiatan ekonomi melambat, sehingga WHO menetapkan virus COVID sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Landasan teori yang kedua adalah saham. Saham berbentuk selembar kertas yang menandakan pemilik kertas tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Yang ketiga yaitu return portfolio. Return merupakan pengembalian pendapatan yang diterima dari investasi berupa return realisasi dan return yang diharapkan atau expected return. Langkah-langkah untuk menghitung optimasi return suatu saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung return setiap saham. Yang kedua, menghitung return ekspektasi. Yang ketiga, menghitung varian dan standar deviasi. Yang keempat, menghitung varian kovarian. Dan selanjutnya yang kelima yaitu menghitung nilai ekspektasi return portofolio. Kemudian menentukan ekspektasi return portofolio dalam bentuk matriks. Landasan teori yang ketiga yaitu metode pengalih Lagrange. Untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi f x1 sampai dengan xn terhadap kendala g x1 sampai dengan xn, di mana x1 sampai dengan xn ini merupakan variabel dalam bentuk vektor, dapat diselesaikan dengan persamaan berikut, di mana lambda yang bersesuaian disebut pengalih Lagrange. Penerapan dalam penelitian ini yaitu memaksimalkan expected return mu transpose W dan W transpose SW terhadap investor yang berani ambil risiko dan yang tidak berani ambil risiko, sehingga diberikan faktor pengalih K. Sumber data penelitian. Data yang digunakan yaitu 6 perusahaan makanan dan minuman pada bulan Maret sampai dengan Juli 2020, yaitu perusahaan UREJ, Keju, SCTP, Mior, Ades, dan Cleo. Selanjutnya, optimasi pendekatan multi-objektif ini menghasilkan perhitungan pada tabel 1, yaitu expected return, varian, dan standar deviasi. Kemudian, pada tabel 2, perhitungan bobot in portfolio terdapat bobot atau proporsi saham yang negatif. Ini terjadi karena investor meminjam saham dan hasilnya digunakan untuk berinvestasi di saham lain. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat keuntungan terbesar yaitu dengan koefisien pembobot K sama dengan 0,01 dan keuntungan terkecil didapat pada koefisien pembobot K sama dengan 1000. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan bab 1
sebelumnya, semakin kecil koefisien pembuat K, maka expected return yang dihasilkan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, koefisien pembuat K besar, maka expected return yang dihasilkan akan semakin kecil, dengan risiko yang ditanggung berdasarkan preferensi investor. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.